anak cucu kita berhak merasakan bermain di alam yang bersih. Ya. Itu pengennya pemilu kedepannya itu bersih. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Teman-teman sekalian, seperti kemarin ya, jadi hari ini saya masih berada di area camping Cipudale. Ikut dalam program KEMA yang dilakukan oleh teman-teman Popel dalam rangka evaluasi soal pendidikan dan demokrasi. Saya sedang bersama dengan teman-teman adik-adik kita ya. Saya panggil adik-adik, jangan anak-anak lagi. Adik-adik kita ini orang-orang hebat. Satu saya dengar dapat beasiswa. Ada yang dapat beasiswa, semua dapat beasiswa ya. Beasiswa dari negara, beasiswa dari orang tua. Dari orang tua. Yang pasti ada yang sudah kuliah, ada yang SMA dan terus OSIS bahkan gitu ya. Tapi di luar itu adalah punya komunitas, aktif di komunitas camping dan komunitas cinta lingkungan gitu. Pecinta alam, Pak. Pecinta alam gitu ya. Nah itu sambil perkenalkan dah teman-teman ini komunitasnya apa, siapa-siapa gitu ya. Mungkin dari Mas Ferry atau dari siapa yang perkenalkan yang ini? Ladies first biasanya, Pak. Oh dari ya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fitriani, mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, komunitas dari Pejuang Waktu. Pejuang waktu. Waktu itu harus diperjuangkan gitu ya. Jadi jangan melewati waktu itu. Manis. Perkenalkan nama saya Nurul Anissa. Saya pelajar atau bukan mahasiswa dong, siswa ya. Insya Allah mahasiswa akan menjadi menjadi mahasiswa gitu kan. Siswi dari SMA N 1 Cijeruk, Cijeruk, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsyad Fajari Ramadan. Apa? Dari mahasiswa Belum mahasiswa juga. Belum mahasiswa. Aktif di pelajar Pejuang waktu. Pejuang waktu. Ya. Jadi komunitas pejuang waktu. Ada Mas Ferry. Nah ini. Kalau saya Feryansa, saya mahasiswa di Stikes Wijaya Husada Bogor. Ya. Stikes Husada Bogor. Yang di Sindang Barang. Sindang Barang. Sebelum Dramaga kalau dari arah sana. Berarti kalau keluarannya nanti harusnya jadi apa? Ahli apa itu? Saya di perawat. Itu dia perawat. Iya, ya? jadi perawat. Merawat alam. Merawat alam dan segalanya harus dirawat itu. Semuanya harus dirawat ya, gitu Iya. ya. Termasuk akun yang sudah mulai agak ini harus dirawat. Tentu saja. Ya teman-teman, bisa dicerita dulu lah apa komunitasnya gitu ya, sampai termasuk kemudian kenapa bisa sampai di tempat ini gitu ya. Ya kalau awal cerita komunitas kami ini Pak, dulu itu kan kita ini pelajar ya di SMA Negeri 1 Cijeruk Kabupaten Bogor. Sama ini? Iya semuanya sama, kita satu sekolah Pak. Kita ini pengurus OSIS berbeda angkatan Pak. Dari angkatan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kita bareng-bareng bukan aja. angkatan bersenjata kan? Oh bukan dong. Maksudnya angkatan di sekolah, kita itu beda-beda kelas Pak. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi kita bergabung di satu organisasi pengurus OSIS. Nah kegiatannya kan kita nggak cuma kegiatan di sekolah aja, kita juga kegiatan di luar. Kalau kita ini hobinya main Pak, kegiatan sebenarnya kita tuh main. Aku juga suka main sih. Ya main, kita tuh main. Tidur gitu. Tapi jangan lupa ngeliwat gitu. Tentu. Harus itu ngeliwat itu kewajiban. Dimanapun kita main harus ada ngeliwatnya. Gitu kan? Iya. Sebentar kita ngeliwat tuh. Iya. Itu harus laporan ke panitia. Nah, terus lanjutin. Nah, Sorry, potong. Nah, ketika kita sudah berada di ujung kelas 12 sih ya Pak, kita pengen kuliah nih, anak-anak tuh pengen kuliah. Nah, kita tuh bukan cuma sekedar main-main aja ketika kita keluar, tapi kita juga harus mengajar sesuatu yang ingin kita kejar, beasiswa. Nah makanya kita aktif di kegiatan, aktif di organisasi lain itu untuk mencari relasi dan mencari komunikasi yang lainnya supaya kita juga mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi komunitas ini sekaligus memperjuangkan bagaimana teman-teman bisa lanjut dengan mudah sekaligus dapat fasilitas lagi. Iya betul seperti itu Pak. Meringankan beban orang tua juga. Orang tua gitu ya. Meskipun orang tua tidak pernah merasa berat untuk mensekolahkan anaknya kan? Iya. Ya, dapat jadinya gimana tuh ceritanya? Berhasil gitu? Nah alhamdulillah Pak berhasil. Beberapa dari kita mendapatkan beasiswa, ada yang beasiswa bidik misi, SNMPTN, SBMPTN dan beasiswa lainnya. Karena kan sekarang di Indonesia ini banyak Pak beasiswa. Yang penting kita mau ini. Yang penting kita mau aja. Nah, Mbak ini Desi dapat
Beasiswa. dapat beasiswa bidik misi. Bidik misi itu apa sih? Beasiswa dari pemerintah. Gitu. Jadi UKT-nya dibayar sama pemerintah dan dapat uang saku juga. Wow. Gitu. Syaratnya untuk dapat itu? Ya sebenarnya ini tuh untuk orang-orang yang kurang mampu ya Pak. Jadi nanti tuh untuk masuknya juga harus ada seleksinya gitu. Seleksi. Ya. Jadi Tes dulu. tes apa itu seleksinya? Tes cuman dia mampu atau tidak. Oh gitu. Tes administrasi ya biasanya ya. Tapi Jadi harus misi prestasi juga. harus prestasi gitu ya. Oh. Dan yang menjadi penting ada masuk, bukan syarat ya, tapi lebih bagus masuk di pejuang waktu. Ya. Gitu. Kalau Mas Ferry dapat Saya dapat beasiswa Pancakarsa Pak dari Pemka Bogor. Pancakarsa, bukan Pancakarsa. Jadi kan Bupati Bogor itu punya program yang namanya Pancakarsa Pak. Nah salah satu dari Pancakarsa itu kan Pancakarsa itu kan ada Bogor Maju, ya. Bogor Berkeadaban, Bogor Membangun, Bogor Cerdas, dan Bogor Sehat. Woi, hafal. Penerima beasiswa itu hafal. Harus itu. Bu Kalau Andi tidak Yasin. bisa kita lapor sama TAN. Jangan nanti aku dipotong. Enggak lah, ini sudah berkarya. Kita di titik terakhir Kabupaten Bogor ini. Ya, Bu. Harus diganti. Ya Bu, kita lagi ada di titik Kabupaten Bogor Bu. Titik ujung. Titik ujung Kabupaten Bogor. Ibunya sih belum pernah ke sini kita. Main Bu kali-kali. Iya gimana? Nah, saya ini mendapatkan beasiswanya di program Bogor Cerdas. Nah, beasiswa Pancakarsa ini dikhususkan untuk semua mahasiswa atau calon mahasiswa yang berprestasi, Pak. Dia bukan cuma untuk kalangan tidak mampu, tapi untuk yang berprestasi. Mampu berprestasi, tidak mampu berprestasi. Iya, Jadi kata kuncinya berprestasi. berprestasi, Pak. Mau dia anak konglomerat, walaupun dia sanggup membiayai anak sekolah, kalau misalnya dia berhasil dan berprestasi, dia berhak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Meskipun sebaiknya jangan diambil, kasihlah orang yang lain. Iya, gitu ya. harusnya sih gitu. Harusnya begitu. Harusnya begitu gitu ya. Nah sampai kemudian akhirnya teman-teman jadi ya punya waktu kemudian dapat beasiswa tapi kemudian konsen tetap berkolaborasi sama teman-teman adik-adik kita. Karena kita komitmen, Pak. Kita pengen apa yang kita lakukan itu bisa diwariskan ke penerus-penerus kita selanjutnya. Kita pengen adik-adik kita ini menjadi seseorang yang lebih peduli terhadap alam. Sepele sih Pak, awalnya kita cuma main aja ke sungai. Ya. Kita main ke sungai. Main-main aja gitu. Ya. Tapi ngelihat sungai itu kok kotor sekali ya. Nah, kita ada selingan lah. Pak, gimana kalau misalnya kita buat suatu kegiatan yang bisa membersihkan sungai ini, tapi bukan cuma untuk sekedar membersihkan. Karena kita tahu problem sampah sampai kapanpun itu sulit untuk diatasi. Nah, tapi bagaimana caranya kita mengedukasi masyarakat, Pak? Wow. Nah, akhirnya kita bikin kegiatan yang namanya kegiatan ini Cisadane Resik, Pak, program kita itu. Sungai Cisadane. Iya, di Sungai Cisadane, Pak, kita dicaringin waktu itu. Nah, volume pertama itu kita 12 orang aja. 12 orang terdiri dari Bade alumni. sudah ikut pada situ. Kalau yang pertama 12 orang itu belum. Belum. 12 orang itu alumni sama siswa. Nah, kemudian acara itu berhasil, ya walaupun 12 orang gitu, Pak. Iya. Pak, gimana kalau misalnya kita buat kegiatan ini secara kontinu? Dan akhirnya Itu bersihin sampah di situ, edukasi masyarakat gitu. iya di Cisadane itu, walaupun jaraknya nggak panjang-panjang amat sih. Iya. Intinya kan memberi edukasi kan di situ. Iya, memberi edukasi. Dan akhirnya volume kedua kita bertambah 80 orang. Volume ketiganya 120 orang dan selalu bertambah dan kontinu, Pak. Itu kolaborasi dengan teman-teman OSIS. Teman-teman OSIS, bukan cuma dari SMA 1 Cijeruk, kita juga mengundang dan mengajak kolaborasi komunitas-komunitas pecinta alam lainnya. Terus dari sekolah-sekolah dan mahasiswa juga ada, Pak. Sampai teman-teman itu akhirnya memilih alam ini perlu kita rawat, itu gimana itu? Nah, kenapa kita harus menjaga alam ini? Anak cucu kita berhak merasakan. Bicara anak cucu. Oh iya, kita harus mikir panjang, Pak. Wah, luar biasa ini. Itu anak-anak harus. Kalau kami orang tua berpikir itu apa kemarin gitu ya. Itu tapi kalau anak muda itu berpikir apa yang jauh ke depan itu ya. Iya. Sampai dia harus datang yang jauh sekali di Cipudalle gitu. Ya gimana tuh? Ya, sepelanya gini. Anak cucu kita berhak merasakan bermain di alam yang bersih. Ya. Itu sih, Pak, intinya. Dia harus ini nyaman gitu ya, harus ini di sini. Kalau Mbak Anis gimana? Sampai kemudian tertarik gabung masuk di tim pejuang waktu ini. Awalnya sih kan kita tuh OSIS aja ya biasa gitu kan. Cuman karena ya emang tertarik juga gitu kan sama kayak apa ya, pengen menjaga lingkungan juga sih sebenarnya. Cuman kan awalnya tuh ya emang karena OSIS juga kan, ya udah ikut gitu. Ternyata acaranya juga emang apa ya, Asik gitu ya. asik gitu. Terus
bikin kita apa ya, nggak takut sampah gitu loh. Jadi nggak jorok buat pegang sampah. Jadi sampah itu kan tidak dihindari, tapi Iya. jadi Iya. kalau jadi bermanfaat gitu ya. Kalau Mbaknya, Mas, Iya. sampai gabung masuk sama teman-teman pejuang waktu. Awalnya Ah, ikut-ikut aja sih, ikut-ikut aja. Lama-kelamaan betah gitu. Soalnya sebelumnya di Ah, ah. perkampungan juga kan ada gitu, Iya, organisasi. iya. Jadinya sama aja ikut. Ikut-ikut Iya, akhirnya ternyata iya, bermanfaat gitu iya. ya. Sampai ke sini nih, gimana nih ceritanya sampai ke tempat camping ini? Nah, Dapat itu gimana sih? ini dapat infonya itu ada rekan kita juga. Dia juga kebetulan aktif di organisasi lainnya. Dia banyak banget organisasinya, nggak tahu dia dari mana gitu ya. Dia Yang penting ngirim. jangan organisasi teroris aja. Oh iya, jangan sampai lah. Insya Allah organisasi kita cinta Indonesia, NKRI banget. Gitu ya. Wah, luar biasa ya. Meskipun cita-cita orang Indonesia itu Mas kayak gini bagusnya. Kalau aku ditanya cita-citanya apa sih cita Indonesia? Kalau sudah bisa menginjakkan kaki di seluruh Indonesia itu, itulah Indonesia asli. Yes. Insya Allah mudah-mudahan kita Amin, juga gitu bisa ya. gitu ya. Amin. Ya lanjut, sorry, saya ini. Ya, dia dapat playernya terus dikirim ke grup WhatsApp kita, dan akhirnya pembina kita yang kebetulan hari ini nggak bisa ikut karena ada keperluan menyarankan untuk kita itu ikut. Nah. Kenapa? Karena belajar itu di mana aja. Oh, belajar itu di mana aja? Belajar itu di mana aja dan apapun itu harus belajar. Apalagi kan nama kegiatan ini kan camping komunitas pendidikan. Nah, kita juga kan salah satu dari bagian pendidikan yang mengedukasi masyarakat. Iya. Tadi, Pak. Makanya kita ikutan di sini. Apalagi saya dengar apa fakultas jurusan pendidikan. Woi, ini kan fakultas pendidikan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. sudah pendidikan, bahasa pula, sastra pula kan? Dapatlah alam ini gitu kan. Luar biasa gitu. Dia akan berpuisi dengan alam-alam ini. Sudah berapa kali kayak gini teman-teman komunitas camping gitu loh. Biasa ikut camping yang biasa aja, naik ke gunung lalu kemudian happy netral begitu, atau sudah biasa keseringan ikut. Ini kan camping tapi kok diskusi gitu loh. Gimana tanggapannya itu? Kalau camping diskusi, kita baru pertama kali Pak ini. Baru pertama kali orang camping kok diskusi gitu ya? Iya. Ah. Tapi kalaupun kita camping bebas, tetap aja sih kita ada selingan untuk membahas ngobrol program-program gitu ya. gitu sih. Bukan Tapi ini cuma. kan serius kayak serius gitu ya? Nah, kalau serius ini baru ini pertama kali Pak. Baru pertama. Nah, gimana tanggapannya itu? Ini menurut saya pribadi ini luar biasa. Ya masing-masing lah gitu ya. Ini luar biasa dan ini harus dipertahankan, Pak. Continue Continue ini gitu ya. kegiatan. Kenapa? Karena camping itu bukan cuma sekedar hihi nggak jelas, tapi harus ada sesuatu yang kita dapatkan. Oh, gitu Ya kayak semalam kita edukasi menanggulangi bencana dari Bencana, BPBD iya. gitu kan. Nah itu berguna untuk kita, apalagi kita ada program yang namanya Cisadane Rescue. Oh iya, pas banget gitu ya. Iya. Kita selalu membantu meluangkan waktu ketika terjadi bencana. Kalau Mas gimana? Tanggapan berapa kan sering nih ngikut camping gitu ya. Tiba-tiba ini kok ada orang ceramah, ada orang ngobrol gitu. Gimana tanggapannya? Aneh aja. Aneh aja. Tapi apa yang didapat pelajaran di sini di tempat ini? Apa ya? Sampai ini kemudian ada ini. Kemarin kan ikut waktu pelatihan bencana itu ya. Iya. Itu gimana melihat itu? Apa manfaatnya ya itu kegiatan itu? Ada apa? Susah dijelaskan ya. Tapi ada manfaat lah gitu ya. Ada manfaat. Kalau Mbak Nis? Aku iya sih sama, baru pertama kali juga. Terus lihat yang kayak dapat ilmu juga kan, jadi bermanfaat juga. Terus kayak apa ya, belajar juga cara menanggulangi kayak korban bencana. Biasanya kan kita kalau ada bencana-bencana gitu cuman kayak donasi aja gitu kan, menyumbangkan donasi kayak ya membantu lewat barang-barang Lewat duit gitu. aja gitu ya. Barang kayak Ternyata baju ini. gitu. Tapi sekarang bisa tahu caranya menanggulangi korbannya langsung. Oh iya, dahsyat gitu ya. Dapat pelajaran. Alhamdulillah. Mbak Desi, apalagi ini kan ini sudah camping diskusi. Sorry ya, sama orang tua campingnya gitu. Pak, kita tuh nyangkanya kita tuh paling tua. Kiraan ada anak-anak yang lebih muda dibanding kita gitu. Oh gitu. Nyatanya pas ke sini, kok serasa jadi anak-anak ya di sini. Gimana tuh, Desi? Kaget aja sih awalnya, nggak ngira bakalan kayak gini gitu. Hah? Dikira tuh ya alam bebas gitu, terus kayak masak-masak Main- aja, masak-masak iya kayak gitu. gitu. Tapi ternyata kayak gini gitu, sampai
ada kementerian juga Ah. gitu. Jadi kayak gini nih dapat materi gitu, dapat pengalaman. Oh, gitu. Ya, sekedar informasi teman-teman ya. Jadi kalau di sini event memang sebenarnya setiap setahun itu 2 kali gitu ya. Setahun 2 kali Pak. Setahun 2 kali ada aja event misalnya 17-an atau hari anti korupsi gitu ya. Nah, biasa hadir di sini KPK gitu ya. Pak Abraham Samad itu ke sini, kemudian MK, Mahkamah Konstitusi gitu ya. Kementerian Pendidikan kemarin datang lagi gitu ya. Dari media pastilah teman-teman NGO. Nah, itu jaringannya itu sini. Jadi campingnya memang di sini agak unik. Iya, unik banget Camping ini. itu masuk karena ini namanya soalnya Camping Cipudale Kampung Demokrasi gitu ya. Jadi, nah sekaligus saya tanya nih, teman-teman sudah pernah ikut pemilu? Pernah? Belum. Aku belum. Aku pernah. Belum. Itu udah berapa puluh kali ikut pemilu gitu. Nah ini kan pemilu 2024 nih gitu kan. Gimana tanggapannya itu? Ini nanti berarti ikut pemilu kan? Mbak Desi Ya. ikut. Sekarang umur 19. ini berapa? Mas, Aku 17. masuk dapat. Pemilu nanti 2024 sudah ini gimana gitu. Udah pernah dapat pendidikan pemilu sampai pandangan teman-teman lah. Pemilu itu sebenarnya ke depannya seperti apa kan bicara ke depan nih. Ke gitu ya. depan. Keinginannya teman-teman itu pemilu nanti itu bayangannya pemilu nanti seperti apa sih? Kalau saya sih Pak pengennya pemilu ke depannya itu bersih. Karena kan kita terbuka aja gitu. Banyak ketika pemilu berlangsung itu banyak orang-orang yang mengetuk pintu rumah, Wow, ngasih amplop, bukan isinya hati kita diketuk gitu ya? bukan ngetok pintu ini ada sedikit, pilih nomor ini, Oh, gitu pilih ya? nomor itu, iya. Astagfirullah. Nah kita pengennya itu bersih Pak, nggak ada harus ini amplop ya udah kalau misalnya pemilu ya udah terserah rakyat aja memilih siapa. Ah, Kita pengennya gitu. Gitu ya. Sudah pernah jadi dimintai, didatangi gitu. Oh belum pernah memilih gitu ya? Cuman RT aja. Memilih RT. Sudah memilih RT gitu ya. Oh ya kan 19 ya. Gimana itu pengalamannya ikut memilih? Sempet kaget juga Pak, yang kayak kata Kak Ferry. Emang gitu, kayak seperti udah kayak adat gitu Pak. Jadi kok gini gitu, padahal kan harusnya masing-masing gitu ya, Iya. milih sendiri, tapi malah kayak gitu. Jadi mereka menang dengan cara yang Tidak bersih. Tidak bersih. ya. Sportif. Padahal di OSIS saja kita sportif kan? Iya. Gitu. Nah, ini. Implikasinya itu menurut teman-teman gimana itu? Ya gimana ya? susah sih Pak, Susah. kalau udah kayak gitu. Susah ya gitu ya. Nah itu teman-teman. Jadi kita nanti akan pemilu itu di 2024 ya. Ini 2024 kita akan pemilu lagi. Jadi memang teorinya, sorry ya agak sedikit nih orang tua mau sedikit ini berbagi ini sama teman-teman. Jadi kita itu tahun 2024 nanti akan pemilu, ada pemilu serentak legislatif itu DPR, DPRD, kabupaten kota, provinsi gitu kan. Banyak banget tuh dipilih. Jadi kalau untuk DPR kita memilih DPR itu sampai 574 kursi gitu ya. Lalu kita akan memilih juga DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Bersamaan lagi kita akan memilih presiden. Sudah pernah ikut milih presiden kan? Udah sekali aku. Sekali ya gitu ya. Pilihannya kepilih nggak? Enggak. Nanti kepilih lah mudah-mudahan gitu ya. Nggak Insya apa-apa. Orang memilih namanya itu ada bisa kepilih bisa tidak kepilih. Tapi yang pasti tadi adalah kan harusnya kita memilih secara bersih gitu Iya. kan. Nah, pemilu itu kenapa penting bersih? Karena memang dia instrumen negara. Sorry agak ini pasti pelajar di sekolah gitu ya. Untuk negara disiapkan untuk kita semua ini menentukan pemimpin kita. Supaya kemudian nanti jadi pemimpin itu adalah peduli kepada kita semua. Ya betul. Jadi pemilu itu untuk kesejahteraan. Tapi kan kalau dia apa tadi pakai Ke amplop. tutup pintu gitu ya, kan akhirnya kasihan ini anak-anak. Sorry, saya akan bicara cucu-cucu kita kasihan kan gitu ya. Cucu. Cucu-cucu kita kasihan karena kalau kita memilih pemimpin yang tidak baik, jalanan pasti tidak akan beraspal gitu. Iya benar. Nah gitu ya teman-teman. Baik teman-teman sekalian, makasih. Ini luar biasa sama komunitas pejuang waktu. Ya Gitu betul. ya. Jadi ada apa blognya apa? Oh Blognya ada, sih kita ininya. Instagram ada Apa namanya? cisadane.resik. Oh Cisadane. Jadi bukan pejuang waktu namanya. Bukan Pak, kita ngambilnya di Cisadane Resiknya aja. Oh gitu ya. Oh Cisadane gitu ya. Cisadane.resik gitu. Resik gitu. Jadi itu anunya follow gitu ya. itu. Follow. Oh, mantap. Di bawah. Ya slogannya juga ya. Apa ya coba. Oh kita ada juga slogannya juga.
Kami ada dan berlipat ganda. Kami ada. Dan berlipat ganda. Wow. Tapi berlipat ganda bukan suku bunga kan? Bukan. Bukan. Amal jariah itu berlipat ganda gitu loh. Jadi membersihkan sampah, menyelamatkan alam hari ini dari merawat bumi untuk keselamatan cucu kita ke depan. Insya Allah. Jangan hanya bisa merawat alam, tapi kemudian tidak bisa merawat demokrasi. Karena sampah sebenarnya itu adalah koruptor. Betul. Gitu kan? Gitu. Betul, betul. Oke, makasih teman-teman semua. Sukses untuk teman-teman dari pejuang Pejuang waktu. Kita tetap akan bersama nanti di channel Ustadz Demokrasi pada tentu tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.